Pada hari ini kami dari tim pengabdian kepada masyarakat program studi ilmu administrasi negara ISIP Umrah bersama-sama dengan Bapak Ibu. Intinya adalah kami ingin berbagi, itu yang pertama ya, ingin sharing. Lalu tim pengabdian di sini sebenarnya bukan hanya kami saja, berempat, ada Pak Oki juga ya, ada Bu Wahyu pengestuti, tapi beliau pada hari ini berhalangan hadir, jadi hanya dari tim dosen hanya kami bertiga. Yang pertama Pak Agus, ketua kami, Agus Hendrayati. Lalu ada Pak Firman yang di sebelah kiri saya, dan saya sendiri Wahyu Widya Baca. Kami dosen di kampus Bapak Ibu ya. Kalau orang luar itu lihat kan wah sangat ya, hebat gitu ya. Tapi yang kami tahu itu kebanyakan hanya teori Bapak Ibu. Hanya teori, tapi realita atau fakta lapangannya mungkin lebih khatam Bapak Ibu ya. Kalau kami hanya tahu kulit-kulit luarnya saja. Maka itu program pengabdian ini salah satunya adalah untuk bagaimana kami bisa mendapatkan input mengenai apa-apa persoalan-persoalan yang terdapat di Dinas Perpustakaan ini. Utamanya adalah dalam aspek kapasitas ya. Memang perpustakaan ini menjadi kunci ya. Perpustakaan ini menjadi kunci yang dapat mendorong perkembangan pengetahuan dan di mana-mana ya, di mana-mana perpustakaan itu menjadi alat atau instrumen ya untuk meningkatkan pengetahuan literasi masyarakat, termasuk juga di dalamnya budaya. Apalagi di Kepulauan Riau ya, seiring dengan perkembangan zaman, budaya dan kemampuan literasi itu mulai menurun. Maka ini menjadi pekerjaan berat ya, terutama bagi Bapak Ibu pelaksana di Dinas Perpustakaan literasi. Bapak Ibu punya peran di masyarakat. Nanti ada lagi dinas-dinas lembaga yang lain. Kita menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kita butuh suatu pendekatan ya, yang lebih sistematis. Bagaimana supaya institusi perpustakaan ini bisa menjadi institusi yang unggul, ya, mampu mencapai visi-misi dan tujuan yang diinginkan. Tentu saja juga bisa mencapai kebutuhan atau apa yang diinginkan oleh masyarakat. Berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, ya, kami pernah ya membantu sekretariat DPRD dalam menata ulang proses rekrutmen tenaga honorer, ya, tenaga honorer dan tenaga lepas. Karena mereka menghadapi persoalan meledaknya tenaga honorer itu ya, jumlah tenaga honorer dan tenaga harian lepas. Waktu itu kami diminta bantu untuk menata ulang ya, bagaimana cara merekrut ya tenaga ini, karena tenaga ini nggak mungkin di PHK begitu saja ya. Mungkin Bapak Ibu juga menghadapi persoalan yang sama, nanti bisa kita diskusikan. Pengalaman kami waktu itu di di sekretariat DPR, organisasi atau institusi ya, pengambilan keputusan, tata kelola atau governance ya, itu juga merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan ranah organisasi atau institusi. Sistem ini juga harus diperbaiki atau ditingkatkan kapasitasnya. Bagaimana organisasi bisa membuat kebijakan karya tepat ya, yang sesuai dengan mandat organisasinya, yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat, ya, bisa mendeliver ya tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien. Jadi ini adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas. Ya. Tiga aspek ini sama pentingnya ya, bukan berarti yang satu lebih penting dari yang lain, tidak. Tiga-tiganya sama pentingnya. Yang disampaikan tadi jumlah ya, lalu skill, keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki ya, kompetensi, termasuk juga perilaku. Kemarin waktu di DPRD itu Pak Kabitnya juga mengeluh ya, banyak dari tenaga honorer itu yang tidak disiplin
merasa dibawa oleh anggota DPRD, ya. Anggota DPRD dia bisa seenaknya. Ini kan berkaitan dengan perilaku, ya. Jadi bagaimana individu di dalam organisasi itu punya attitude atau perilaku yang sesuai dengan aturan disiplin. Lalu pada level organisasi bisa memperbaiki struktur organisasi, ya, memperbaiki atau meningkatkan resources, ya. Resources di sini termasuk di dalamnya juga manusia, ya, keuangan, teknologi, dan yang terakhir itu adalah budaya atau pengembangan budaya organisasi, budaya yang melayani, ya, budaya ramah, ya, budaya berorientasi ke kepentingan masyarakat dan sebagainya, ya. Itu adalah aspek yang berkaitan dengan budaya dalam ranah organisasi, aspek institusi, bagaimana melibatkan stakeholders, ya, stakeholders. Karena kan organisasi, ya, misalnya dinas perpustakaan ini kan tidak bisa kerja sendiri, ya. Harus berkoordinasi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang terkait, ya, atau berhubungan dengan tugas dan kewenangan dinas perpustakaan. Nah, itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ya, dari aspek perbaikan sistem. Nah, yang terakhir adalah institusi, bagaimana linkage, ya, hubungan koneksi antara institusi dengan institusi yang lain, ya, atau kolaborasi, ya, kolaborasi. Kami ini pernah melakukan riset mengenai kolaborasi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya, berkaitan dengan institusi. Nah, ini komponen-komponennya, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya penjabaran dari dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu ini monitoring, ya. Setelah kita lakukan pengembangan kapasitas, nanti kita akan buat sistem monitoring dan evaluasi. Nanti dalam masalah tenaga harian dan tenaga honorer tadi bisa kita buatkan ragu-ragunya yang nanti bisa diimplementasikan oleh dinas perpustakaan dan kesehatan. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Baik Bapak Ibu, kalau memang dirasa cukup untuk penyampaian hari ini, mungkin akan kita coba saja nanti mungkin berikutnya kita secara terima kasih. Assalamualaikum.